Kita datang kepada dia dan kita ajak kenalan. Siapa tahu jodoh. Loh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Saya kali ini mau menjiwai topik saya, yaitu introvert versus networking. Stay tuned and welcome to Creators Mind. Networking berarti membangun hubungan. Seringkali ketika kita melakukan networking, hubungan kerjasama akan terbentuk. Kemudian ada banyak kesempatan-kesempatan baru yang bisa kita dapatkan di dalam karir kita, di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, networking sangatlah penting untuk dilakukan supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan ini. Networking tidak terjadi secara instan. Biasanya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mungkin pada awalnya kita harus memperkenalkan diri, kemudian kita tukeran kartu nama, kita janjian ketemu, kita makan siang bareng, dan disitulah terjadi percakapan. Dalam percakapan itu tentunya orang lain harus menemukan bahwa kita adalah orang yang ramah, dan kita tahu bagaimana cara bersikap dan cara untuk berkata-kata. Pada saat itu orang lain akan bicara dan kita akan mendengarkan. Kemudian ada kalanya juga di mana kita harus berbicara, kita mempresentasikan diri kita kepada orang tersebut. Kita harus bisa menciptakan percakapan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Itu berarti dibutuhkan kemampuan komunikasi, baik kita itu seorang introvert atau seorang ekstrovert. Bagi seorang ekstrovert, melakukan percakapan adalah sesuatu yang mudah. Mereka suka bergaul, mereka suka bercakap-cakap, mereka suka berbicara, mereka suka berkenalan dengan orang-orang yang baru, mereka suka berada di sekeliling orang. Namun bagaimana dengan seorang introvert? Karena seorang introvert ini dikenal sebagai pribadi yang pemalu, pribadi yang maunya sendirian aja, yang gak suka berada di tengah keramaian, lebih suka berada di kamar daripada hangout bersama teman-teman. Di saat introvert diajak teman-temannya untuk ke pesta malam minggu di mana banyak orang-orang baru, introvert akan lebih memilih untuk berada di rumah saja. Nah, kalau kita lihat, ekstrovert lebih banyak memiliki keuntungan dalam bidang networking ini dibanding introvert. Tapi pada kenyataannya, seorang introvert pun bisa melakukan networking dengan baik. Inilah cara-cara ampuh dari saya yang juga adalah seorang introvert. Ya, saya ambivert, lebih ke introvert. Dan ada 5 tips dari saya untuk kalian seorang introvert supaya bisa melakukan networking yang baik. Yang pertama adalah one by one. Tidak semua networking harus terjadi di sebuah event yang besar atau konferensi yang besar. Percakapan dalam sebuah kelompok yang besar biasanya lebih berat bagi seorang introvert. Oleh karena itu, kita sebagai seorang introvert bisa melakukan percakapan one by one atau 4 mata. Setelah berkenalan, ajaklah orang itu untuk minum kopi atau makan siang bersama. Dalam keadaan ini juga kita bisa mengaktifkan kemampuan mendengarkan kita. Tentunya seorang introvert ini punya kemampuan mendengarkan yang baik, dan juga kita bisa membangun hubungan dengan lebih erat karena kita one by one. Cara yang kedua adalah jangan sendirian. Seorang introvert itu kadang-kadang juga tidak berani sendirian. Oleh karena itu, tidak apa untuk mengajak seorang teman bersama kita. Kalau misalnya kita makan siang bareng, ya boleh kita ajak teman kita juga untuk menemani kita. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah event yang besar untuk melakukan networking, kita juga bisa mengajak salah satu teman kita. Tapi kalau memang kita terpaksa untuk pergi sendirian, pada saat kita sampai di sana, carilah satu orang di mana kita bisa duduk bersama, kita mengobrol bersama, jadi kita punya teman pada saat di event itu. Nah, mungkin kita akan merasa gugup pada saat datang sendirian. Tapi kita harus sadar bahwa dalam setiap pertemuan, semua orang itu sama gugupnya dengan kita. Pasti ada orang-orang yang sama seperti kita. Orang yang cuma duduk sendirian, mereka tidak punya teman, dan mereka menunggu ada orang lain yang menghampiri mereka untuk berkenalan bersama mereka. Nah, kenapa kita nggak menjadi orang tersebut? Kita datang kepada dia dan kita ajak kenalan. Siapa tahu jodoh. Loh. Tips yang ketiga adalah persiapkan pertanyaan. Sebelum kita datang ke pertandingan atau pertemuan maksudnya, kita bisa memikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita pelajari dari orang lain. Pikirkan kalimat apa atau pertanyaan apa yang bisa kita lontarkan ketika kita mau berkenalan dengan orang lain. Contohnya, pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah, sudah pernah ikut
event ini, itu bisa menjadi satu pertanyaan yang ampuh untuk melakukan networking. Kemudian kita juga bisa bertanya, bagaimana bisa memulai dalam usaha ini, bagaimana bisa memulai dalam pekerjaan ini, apa sih yang kamu suka dari melakukan ini, buku apa sih yang sedang kamu baca. Kemudian pikirkan juga apa yang mau kita bagikan tentang diri kita sendiri. Kan nggak mungkin dalam sebuah percakapan kita cuma mendengarkan dia saja, kita juga harus berbicara, kita juga harus bisa sharing kehidupan kita. Kalau nggak seperti itu kan bisa garing banget, betul nggak? Tips yang keempat adalah dengan tersenyum. Hampir tidak ada orang yang mau bercakap-cakap dengan orang yang jutek, atau yang kelihatannya galak, atau yang cemberut terus, bener nggak? Jadi pada saat berbicara atau pada saat mendengarkan, jangan menyilangkan kedua tangan kita seperti ini. Ini kesannya sombong. Kita harus relax, kita harus smile, jadi diri kita sendiri. Jadilah sehangat dan senyaman mungkin. Dengan begitu, orang lain akan lebih tertarik untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan kita. Dan tentunya pada saat kita mendengarkan dan kita tersenyum, kita harus fokus kepada percakapan itu. Biasanya pada saat bercakap-cakap, seorang introvert akan memikirkan, pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang harus saya keluarkan. Kemudian seorang introvert juga sering memikirkan apa pendapat orang lain tentang dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, kita akan menjadi seorang yang tidak tulus dalam bercakap-cakap. Nah, daripada pikiran kita ngalur kidul kemana-mana, kenapa kita nggak fokus pada saat percakapan itu, kita perhatikan orang itu, kita benar-benar dengarkan dia berbicara. Dan kita juga berikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sebelumnya sudah kita persiapkan juga. Tips yang terakhir adalah tantang diri sendiri. Tantang diri kita untuk bertemu dengan beberapa orang dalam sebulan. Bisa 4 atau 5 orang, jangan 1 orang doang ke kita. Kita bisa menemui mereka yang sudah kita kenal dan juga mereka yang belum kita kenal. Kosongkan jadwal kita untuk sekedar berolahraga keluar dan bertemu dengan orang-orang lain. Kita juga bisa beli minuman di luar, dan pada saat kita bertemu orang, tersenyumlah, sapalah mereka, berinteraksilah dengan orang lain. Kalau misalnya kita datang ke sebuah event, ke sebuah pertemuan, kita juga bisa menantang diri kita untuk memberikan 10 kartu nama dan mendapatkan 10 kartu nama juga. Pada saat kita mendapatkan kartu nama mereka, follow up mereka, ajak mereka makan siang, dan kembali lagi lakukan one by one. Itu dia 5 jurus ampuh dari saya untuk bisa melakukan networking. Banyak kesempatan baik yang akan kita lewatkan jika kita tidak bisa melakukan networking dengan baik. Oleh karena itu, tentunya networking adalah salah satu skill yang tidak sia-sia untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Selamat berkenalan, salam kenal dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya ini, semoga bisa memberikan pencerahan. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman introvert kalian yang lain, supaya kita semua bisa networking bareng dan hidup kita sama-sama cerah. See you on the next episode on Creators Mind.